Satu, Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan. Indonesia adalah negeri terindah di alam semesta, tanah tempat kami dilahirkan. Negeri beraneka ragam kebudayaan dengan harta yang abadi. Keberagaman budaya dan suku tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu dengan pedoman NKRI. Contohnya, kekayaan kita adalah bangunan-bangunan Nusantara di Indonesia. Pertama, kita ke Cirebon, yaitu Keraton Kanoman Cirebon. Bangunan ini dibangun pada masa transisi Hindu dan Buddha ke Islam dan sebagai cikal bakal adanya 0 km kota Cirebon. Kesultanan Kanoman didirikan pada abad ke-16 pada tahun 1588 Masehi. Melanjutkan syiar Islam Syekh Syarif Hidayatullah serta Prabu Wala Sungsang. Bangunan ciri khas Cirebon adalah megamendung dan batu karang yang mempunyai 7 sumur dengan masing-masing makna yang berbeda. Bangunan yang ada di Kesultanan Cirebon ini mempunyai luas bangunan 6 hektar. Konon, dahulu bangunan Cirebon dipercaya sebagai hamparan lautan lepas yang sekarang menjadi Keraton Kanoman Cirebon. Ciri khas dalam batik itu ada megamendung dan ada batu karang. Salah satunya ini yang kita bisa lihat. Batu karang itu melihat terusiknya suatu Prabu Wala Sungsang dari kerajaan. Beliau menciptakan moto, menciptakan prinsip bahwa manusia itu harus punya mental seperti karang. Jangan secara dipondasi dengan hanya sebatas modal uang saja. Modal manusia itu sangat tinggi di atas uang. Itu adalah mental yang niat yang kuat. Semuanya itu awal dari niat dulu. Modal itu akan datang sendirinya. Itu motonya beliau. Selanjutnya, kita beralih ke Mojokerto dengan situs makam Panggung Pendopo Agung, di mana makam tersebut adalah tempat Gajah Mada mengucap janji Sumpah Palapa. Pada gapura makam Panggung, terdapat sebuah plakat yang menerangkan fungsi tempat ini di masa lampau. Tulisan itu menyebutkan bahwa makam Panggung merupakan tempat pertapaan Eyang Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit serta tempat pembacaan Sumpah Amukti Palapa Eyang Patih Gajah Mada. Pendopo Agung ini diyakini merupakan pusat kerajaan Majapahit dengan dugaan luasnya yang mencapai besaran kilometer. Di sini kita melihat bagaimana kebudayaan dan arsitektur bangunan pada zaman dahulu kala. Yang bertuliskan Panggung atau Makom Panggung. Ini cuma nama depannya saja. Nama untuk yang sebenarnya, di mana pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit, yaitu Sanggar Agung Songsong Bawono. Jadi tempat untuk menerima wahyu kenegaran atau wahyu keprabun dari Yang Raden Wijaya, sehingga beliau mendirikan sebuah kerajaan Majapahit. Makanya di papan nama tadi yang pertama bertuliskan tempat pertapaan dari Yang Raden Wijaya. Jadi pada waktu Yang Raden Wijaya ini melakukan bersemedi, atau pada waktu Yang Raden Wijaya ini melakukan beristiqomah atau bertafakur kepada Yang Maha Kuasa, di dalam ketenangan dan ketulusan beliau memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Yang Raden Wijaya diberi wahyu kenegaran atau wahyu keprabun, yang berisikan Yang Raden Wijaya disuruh untuk mendirikan sebuah kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit ini jadi, Yang Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja yang pertama di kerajaan Majapahit.